Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 makhluk mitologi Cina yang belum kalian ketahui. Mitologi Cina adalah kumpulan sejarah, cerita rakyat, ritual, fabel, dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dalam tradisi orang Cina atau Tiongkok. Mitologi ini kemudian berkembang menjadi kepercayaan tradisi Tiongkok setelah mendapat pengaruh Taoisme, agama Buddha, dan ajaran Konfusius. Seperti halnya mitologi Yunani atau mitologi Nordik yang kaya akan mitos. Sebagian orang percaya ini mitologi Tiongkok adalah catatan sejarah yang nyata karena memiliki mitos dan legenda pembentukan tradisi atau sejarah Tiongkok. Inilah 5 makhluk mitologi Tiongkok yang sangat terkenal hingga saat ini. Yang pertama, Chang'e. Chang'e adalah dewi bulan dalam mitologi Tiongkok. Ia menjadi dewi setelah minum minuman umur panjang yang dapat dari suaminya Hoi. Sebelum menjadi dewi, bumi dipenuhi dengan 10 matahari. Rakyat tersiksa atas panasnya dunia. Hui, sang pemanah legendaris, akhirnya memanah 9 dari 10 matahari. Ia kemudian menjadi terkenal dan lupa akan istrinya, Chang'e. Karena jasanya, Hui diberikan ramuan panjang umur yang akhirnya diminum oleh Chang'e. Versi lain mengatakan seorang abdi yang iri akan pencapaian dan popularitasnya sebagai pemanah itu mencoba mencuri ramuan panjang umur Hui. Pencurian itu terhenti karena Chang'e yang berusaha menyelamatkan ramuan itu karena terdesak. Ia akhirnya meminum ramuan panjang umur itu sampai habis dan terangkat ke bumi. Sejak itulah ia menjadi dewi bulan dalam mitologi Tiongkok. 2. Dewa Pangu. Pencipta alam semesta. Tidak seperti dunia barat yang mengagungkan teori Big Bang-nya. Masyarakat Tiongkok juga mempunyai versi lain soal teori asal mula alam semesta, yakni Pangu, sang pencipta alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya. Adapun versi umum dari legenda Pangu adalah sebagai berikut. Pada mulanya langit dan bumi kacau balau tanpa bentuk. Pangu lahir pada waktu langit dan bumi kacau tanpa bentuk tersebut. Setelah 18.000 tahun, Pangu memakai sebuah kapak untuk membelah langit dan bumi yang ringan dan terang, terangkat naik ke atas menjadi langit, sementara yang berat dan suram turun ke bawah menjadi bumi. Pandu takut langit dan bumi akan bergabung kembali, karena itu ia berdiri untuk menahan langit. Langit setiap hari naik 10 mistar, sementara Pangu juga setiap hari bertambah tinggi 10 mistar. Setelah 18.000 tahun kemudian, Pangu meninggal dan organ tubuhnya berubah menjadi isi dari alam semesta ini. Bedanya berubah menjadi pegunungan. Darahnya mengalir berbentuk aliran sungai. Ototnya berubah menjadi tanah yang subur. Sumsum tulangnya berubah menjadi batuan mineral. Giginya berubah menjadi batu permata. Sementara kulit dan bulu badannya berubah menjadi bagai tanaman. Lalu mata kiri Pangu menjadi dewa matahari, sedangkan mata kanannya menjadi dewi bulan. Yang ketiga, Dewi Nuwa, pencipta manusia. Seorang dewi bernama Nuwa dipercaya oleh masyarakat Cina kuno sebagai pencipta makhluk-makhluk di bagian timur bumi. Ia juga memperbaiki langit dari kehancuran. Legenda Nuwa memperbaiki langit terjadi pada zaman dahulu kala. Nuwa adalah dewi yang baik dan murah hati. Ia sengaja datang ke daratan timur. Kedatangannya mengisi semua tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatangnya semua dengan kehidupan. Suatu hari Nuwa datang ke sebuah lapangan yang luas. Dia sangat senang karena daerah tersebut penuh dengan kicauan burung dan kerumunan bunga-bunga sehingga ia tak ingin kembali. Nuwa mengangguk-angguk, merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang. Perasaan itu masih ada sampai ia berjalan di air, berjongkok, kemudian sambil melihat kecantikan bayangan dirinya sendiri di atas air. Itu memberikan dia ide untuk menciptakan kehidupan. Dengan semangat, dia mengambil segenggam lumpur dan membuat cipratan sebuah patung kecil dirinya sendiri.
Cukup aneh ketika dia meletakkan patung kecil tersebut, tiba-tiba saja patung kecil tersebut menjadi hidup. Betapa menakjubkan, patung kecil tersebut bahkan bisa memanggilnya mama dan melompat-lompat ke atas dan ke bawah. Dengan girang dia mencetak yang lain, lagi dan lagi. Dia bekerja keras sampai jari-jarinya terluka. Tetapi patung-patung yang dia ciptakan masih sangat sedikit. Bagaimana mereka dapat memenuhi daerah yang luas tersebut? Tiba-tiba saja Noah punya ide. Dia menciptakan tumbuhan menjalar yang panjang ke dalam lumpur. Ketika dia mengangkatnya, lumpur-lumpur itu menetes dari tali yang menjalar tersebut dan menjadi makhluk hidup. Dia menghargai kreasinya, dia sangat puas. Dia berlari melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai. Dan sebentar lagi daerah tersebut sudah penuh dengan manusia. Mulai dari saat itulah makhluk hidup tersebut hidup di dunia yang indah ini, mencari kekayaan, bekerja dengan tenaga mereka, dan kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Meskipun demikian, kemakmuran tersebut tidak berlangsung lama. Suatu hari badai datang, angin bertiup dan awan hitam memenuhi langit. Petir bersaut-sautan dan kilat yang luas menyebabkan hutan kebakaran. Burung-burung dan binatang-binatang buas kabur dalam kepanikan karena suara yang menegakkan mereka. Kemudian separuh langit seakan runtuh. Hujan yang sangat lebat tersebut memadamkan api dan membasahi hutan. Palung sungai di surga pecah. Air di sungai surga mengalir langsung ke bawah dan daratan sudah hampir tenggelam. Melihat manusia-manusia tersebut akan tenggelam, hati Noah pun hancur. Ia mengangkat sebuah batu besar di atas kepalanya dan melompat seperti melayang ke dalam lubang sumber air sungai surga tersebut berasal. Tapi aliran sungai tersebut sangat deras dan menyebabkan Noah tergelincir ke bawah dan jatuh bersama dengan batunya. Dia ambil lagi batu besar tersebut dan melompat lagi. Tapi akhirnya sekali lagi membuat Noah dan batunya menjadi lubang tersebut. Noah tidak berkecil hati. Dia mengambil banyak batu-batu yang indah dari sungai-sungai dan danau-danau dan menumpuknya untuk membuat sebuah gunung yang bercahaya 5 warna. Selanjutnya, dia memotong alang-alang dari ladang dan mencampurnya bersama dengan batu-batuan tersebut, kemudian membakar alang-alang tersebut. Api itu membara secara terus-menerus selama 9 hari, siang dan malam. Dewi Noah mengambil lelahan batu yang terbakar tersebut dan melompat ke langit. Dia terus memperbaikinya dan mengisinya selama 7 hari, siang dan malam. Dan akhirnya lubang tersebut dapat diperbaiki. Matahari bersinar lagi setelah hujan, diwarnai awan memenuhi langit. Noah terluka di sekujur tubuhnya. Dewi yang pemberani telah menanggulangi bencana banjir. Umat manusia akhirnya selamat. Seluruh langit dan bumi akhirnya merayakannya bersama-sama. Saat itulah dimulainya masa makmur dari kehidupan dalam hari. Laki-laki bercocok tanam, wanita menenun, dan semua menikmati kehidupan yang baik dan makmur. Pada saat panen, mereka berterima kasih pada Noah. Sebuah kereta yang secepat kilat tertarik oleh naga terang ke atas langit menuju surga ke-9. Yang keempat, Cupatkai. Cupatkai adalah seorang panglima besar di Kayangan bernama Tiang Feng, berperan tampan, sangat nasionalis, dan diberi tugas menjaga stabilitas keamanan di Kayangan. Tiang Feng selalu larut andil dalam kemaslahatan umat di Kayangan. Berkat ketangguhan dan kegiatannya menjaga Kayangan, Tiang Feng pun menjadi sangat populer serta membuat dewi-dewi Kayangan terpikat hati olehnya. Tidak ingin terjebak dalam dunia asmara, Tiang Feng tetap memilih jalannya, tetap memegang teguh idealisme, tapi tidak bersifat terlibat seperti Laksamana. Sehingga di kemudian waktu, ketika Tiang Feng melihat Chang'e, sang Dewi Bulan, dia jatuh cinta padanya. Pada suatu hari, di sela-sela istirahat dalam bertugas, Panglima Tiang Feng melihat Chang'e terjatuh dari bulan. Tiang Feng pun bergegas seolah-olah menjadi laki-laki tampan yang penuh cinta untuk menyelamatkan sang idaman hatinya tersebut. Ternyata Tiang Feng tidak beruntung. Dia terlambat sekian detik saja dari Wukang yang menyelamatkan Chang'e. Wukang merupakan panglima Kayangan lainnya. Atas kejadian itu, cinta Wukang dan Chang'e bersemi dan cinta Tiang Feng pun bertepuk sebelah tangan.
Tidak ingin menyerah terhadap nasib, Tiang Feng mencoba berubah takdir cintanya dan menginap masuk ke tempat roda waktu di Kayangan. Suatu tempat di mana waktu itu berubah atau terulang. Setelah semuanya telah direncanakan secara matang, waktu itu pun datang. Yakni di mana waktu terulang kembali ketika Chang'e jatuh dari bulan. Tetapi keberuntungan belum memihak. Tiang Feng masih kalah cepat kepada tukang. Tiang Feng masih belum mau menyerah, ia mencoba lagi dan lagi. Tetapi bukan cinta dari Chang'e yang Tiang Feng dapatkan, melainkan hukuman dari Kaisar Langit. Akibat perbuatannya mengacak-acak roda waktu, hukuman yang diterima dari Kaisar Langit tidak tanggung-tanggung. Hukuman di mana Tiang Feng harus melalui 1000 kali reinkarnasi. Yang setiap kehidupan reinkarnasinya ia harus mengalami penderitaan cinta. Saat menjalani serangkaian hukuman, terjadi kecelakaan di mana Tiang Feng terpeleset dan jatuh di jalur reinkarnasi hewan. Tiang Feng akhirnya terlahir menjadi siluman babi, yang kemudian dipanggil Patkai dan mendapat tugas mulia menemani Biksu Tong Sam Chong bersama Sun Wukong dan Wu Jing ke barat untuk mengambil kitab suci. Yang kelima, Sun Wukong. Legenda ini bermula di benua belah timur, di sebuah negeri yang dikenal sebagai Tubuh Superior. Di sana di atas gunung bunga buah, ada sebuah batu ajaib. Sejak masa awal penciptaan, batu ini telah menggarap seripati dari langit, bumi dan bintang-bintang. Dengan berlayunya waktu, selama berabad-abad batu ajaib ini perlahan-lahan tumbuh menjadi sebuah telur, batu yang mengandung jiwa supernormal. Tiba-tiba batu itu meledak, terbuka dan terlahirlah seekor kera. Pada awalnya kera ini hidup bersama kera-kera biasa lainnya di gunung bunga buah. Sampai suatu hari, dia menempatkan keberanian dan kebijakannya dengan melewati dan melompati air terjun dan menemukan di belakang air terjun itu terdapat sebuah gua istimewa. Kera-kera lain mengikutinya ke dalam gua dan hidup di sana. Menobatkannya sebagai raja kera mereka. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bersenang-senang dan makan-makan. Tidak lama dia menyadari akan kefanaan dan menyadari bahwa meski kehidupannya mewah, namun suatu hari dia juga akan mati. Dia menjadi sangat sedih dan memutuskan untuk melepaskan semuanya untuk mencari keabadian. Dia meninggalkan gunung tempat tinggalnya dan menyamar dalam busana manusia mencari seorang guru Tao. Kera ini segera mencari murid favorit sang guru Tao. Dia mempelajari kekuatan magis seperti 72 perubahan dalam membuatnya mampu berubah menjadi apa saja yang dia mau, dan kemampuan untuk terbang sejauh 60.000 mil dalam 1 kilo salto. Guru Tao ini memberinya nama Sun Wukong yang berarti sadar akan kehampaan. Nah, itulah kelima makhluk mitologi Cina yang cukup terkenal hingga saat ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.